Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ini perasaan dia sesungguhnya yang tak berkomunikasi denganmu. Ini perasaan dia sesungguhnya yang tak berkomunikasi denganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Kita lihat dulu energi dari seseorang. Ya, perasaan dia sesungguhnya tak berkomunikasi denganmu. Ada energi intervention, oke? Sepertinya ada energi intervensi yang mempengaruhi dari luar mungkin ya, energi hubungan kamu sama dia. Oke, ini ada yang ikut campur di dalam hubungan kalian ya. Ini sangat mungkin banget ada pihak keluarganya, ada pihak mungkin keluarga kamu, keluarga dia, teman-teman, atau bahkan orang ketiga yang turut campur dalam urusan kalian ya. Kemarin ada yang komentar, aku lupa di channel ini atau di channel Miss Hana Sora, Kak, bacaannya buat khusus orang yang udah nikah ya? Enggak, buat yang udah nikah, buat yang masih single ya, buat yang percintaan sesama jenis, lawan jenis, semua bisa. Tapi harus pinter-pinter untuk menyesuaikan kondisi dan keadaannya. Karena ingat, tidak semua kartu untuk kalian ya. Mungkin saja nggak bisa semuanya, karena energi rame-rame. Oke? Nah, intervensi ini yang membuat seperti berada dalam situasi yang terkukung, terhambat ya. Dan mungkin belum ada jalan keluarnya. Oke? Namun, di tengah situasi yang penuh intervensi dengan banyak pihak yang masuk dalam hubungan kalian, di sini ada energi alien, ada energi telepatik. Oke, jadi sangat mungkin di dalam situasi mungkin terlalu banyak ikut campur di dalam hubungan kalian, terlalu banyak dinamika yang masuk ke dalam ya, tapi secara batin dan perasaan di sini masih ada energi terhubung, tertelepati ya. Ada yang mungkin berkomunikasi melalui mimpi, dia sering mimpiin kamu, kamu sering mimpiin dia. Atau di sini juga ada energi komunikasi melalui lagu. Mungkin kamu sering mendengarkan lagu-lagu yang berhubungan tentang dia, dan begitu juga sebaliknya, ya. Jadi energi nyambungnya masih ada, koneksinya masih ada. Dan di tengah itu semua masih ada energi poison, ya, energi racun ya. Jadi sangat mungkin banget situasi hubungan kamu sama dia banyak yang situasinya beracun, situasinya toksik, situasi yang tidak sehat ya. Itu tadi, satu, ketika hubungan banyak diintervensi sama pihak luar ya. Jadi mungkin dia banyak diatur sama keluarganya, atau kamu banyak diatur sama keluarga kamu, atau dengerin apa kata orang itu jadi sangat-sangat penting, ngikutin standar di tok-tok misalnya harus sangat penting dan sebagainya. Itu kan lagi jadi masalah sekarang ya, dengan standar tok-tok yang membuat relationship jadinya malah banyak tambah masalah ya. Jadi hati-hati dengan sosial media. Sosial media itu bagus, tapi dipilah-pilah ya, ada bagusnya, ada jeleknya. Sangat mungkin ada situasi juga mungkin yang tidak bagus di sini, tidak sehat. Mungkin pola-pola berulang yang negatif, ada ketidakjujuran, ada manipulasi, ada kebohongan, ada emosional yang naik turun gitu ya. Atau ada perilaku-perilaku dia punya kebiasaan yang mungkin kurang baik, sering hilang-hilangan, suka-suka dia, berbohong dan sebagainya. Intinya adalah toksik, nggak sehat ya. Pinter-pinter artiin ya, karena kalau kamu maunya tuh bener-bener sampai detail, bener-bener sampai kok itu semua tentang aku, Kak Sora, kamu pembacaan pribadi ya, karena aku tidak tahu setiap dari kalian mungkin punya energi yang berbeda-beda. Dan ada negotiator ya. Hubungan ini tuh seperti sering harus bernegosiasi ya. Ketemu di garis tengah itu seperti sulit ya. Mungkin kamu ada yang nggak mau ngalah sama dia, dia juga ada sisi nggak mau ngalah sama kamu ya. Tapi di sini ada satu saling keterbutuhan yang kamu nggak mau lepas dari dia, dia juga mungkin nggak mau lepas dari kamu ya, teman-teman ya. Dan sekarang
mungkin ya salah satu situasi diputuskan mau bernegosiasi atau enggak, ketemu garis tengah atau enggak dengan berdiam diri dulu ya, tidak ada komunikasi. Kenapa? Karena di sini ada energi pressure cooker, terlalu banyak situasi-situasi yang sudah saling, situasi yang memanas dan mendesak ya. Karena seperti banyak tekanan, ready to explode ya. Kamu emosional ke dia, dia juga mungkin emosional ke kamu. Atau kalian lagi sedang dalam emosi yang gak baik-baik aja, karena banyak dipengaruhi emosi-emosi dari luar dan sebagainya ya. Memberikan tekanan-tekanan secara emosional. Itu yang terjadi. Jadi mungkin banget dia menarik diri untuk tidak berkomunikasi sama kamu, supaya tidak ada energi tekanan yang nanti lama-lama jadi meledak ya. Jadi kadang-kadang memang perlu ketika pergesekan itu kenceng gitu ya, nanti kan bisa panas, melukai. Jadi ambil jarak dulu supaya lebih adem, lebih tenang ya. Ada energi obsession ya, karena gimana pun juga kalian itu masih punya energi obsesi ya. Orang ini itu kalau dia mau sesuatu dikejar banget ya. Jadi dia mungkin sangat susah untuk lepasin kamu, dan kamu sangat susah untuk lepasin dia ya. Jadi kayak energinya pingin sama-sama saling mengikat ya. Tapi kamu juga mungkin punya kerasnya sendiri. Dia harus ngikutin mau kamu. Nah, dia maunya kamu ngikutin mau dia ya. Di sini ada energi history ya. Jadi di sini ada energi dari masa lalu ya. Dimana kalian itu sangat punya ikatan yang kuat, karena sangat mungkin di sini kalian punya past life sama-sama ya. Di sini ada energi past life, ada energi dari cinta masa lalu yang mungkin mengikat kamu dengan dia ya. Dan ada energi settlement. Nah, ini makanya yang tadi Sora udah bilang, energi untuk ketemu jalan tengah, untuk stabil dan sepakat, untuk berkompromi, itu sepertinya masih terasa mungkin banyak hal yang harus diselesaikan. Energi today ya. Jadi seperti belum siap gitu ya saat ini gitu ya, karena kamu juga mungkin berdealing dengan seseorang yang belum siap ya, belum settle, belum benar-benar siap mungkin secara psikologi, secara keuangan, secara banyak hal untuk punya relationship yang stabil ya teman-teman. Dan karena di sini juga ada energi kamu mungkin berharap dia bisa fokus cuman sama kamu aja ya. Karena sangat mungkin ya tadi Sora udah bilang, karena banyak intervensi dari pihak luar, jadi fokus dia kemana-mana, jadi tidak bisa sepenuhnya sama kamu. Apalagi kalau dia ada orang ketiga, hatinya jadi mungkin terbagi untuk yang lain. Tapi ini juga menandakan bahwa pada saat ini sangat mungkin banget dia masih mantauin kamu, dia masih stalking kamu ya. Dia masih mantauin kamu, masih stalking kamu. Sekarang kita coba lihat di sini ciri-ciri siapa sih orang ini sebelum kita lebih lanjut ya. Siapa orang ini? Oh, orang yang berapi-api, orang yang bersemangat sekali ya, berapi-api, bersemangat. Tapi orang ini juga penuh dengan energi emosi ya, kemarahan ya. Orangnya mungkin gampang marah, gampang gak stabil kayak gitu ya, tapi menggebu-gebu, bersemangat. Basketball, sangat mungkin banget dia itu orang yang atletis ya, atau dia itu suka olahraga. Jadi si bola basket ini mewakilkan olahraga, suka olahraga yang dengan bola, basket, sepak bola, volley, tenis kayak gitu ya. Dan orang yang suka bermain dalam tim. Money, oke. Jadi orang ini sangat fokus terhadap keuangan ya. Jadi mungkin dia juga kerjanya berhubungan dengan yang berhubungan dengan keuangan. Mungkin dia bagian finance, bagian keuangan. Dan orang ini juga sangat-sangat suka yang namanya fish ya. Orang ini tuh selalu kepingin maju ya, selalu kepingin optimis maju ke depan. Orangnya juga cukup gigih kalau dalam berusaha ya. Dan orangnya itu ada energi hand. Orangnya itu sering gampang gugup, gampang stres. Jadi mungkin banget ketika ada masalah-masalah yang ada, itu dia jadinya stres dan penuh dengan kekhawatiran ya. Dan di sini ada energi camel ya, long journey. Nah, sangat mungkin banget kalian itu terhalang dengan energi LDR, atau di sini ada energi long period of waiting. Kamu sudah lama menunggu orang ini. Menunggu orang ini stabil, menunggu orang ini tuh bisa fokus kayak gitu ya. Apalagi yang sedang dia rasakan saat ini. Teman-teman, saat ini dia merasakan energi twin flame sama kamu ya, api kembar. Tapi ingat, ini harus dikonfirmasi di dua belah pihak. Dimana
Apa yang kamu rasakan itu sangat bisa dia rasakan. Jadi ketika kalian berjauhan, energi saling merasakan emosi satu dengan yang lain sama-sama terasa, ya. Dan di sini ada energi escapade, ya, adventure, hideaway. Dan di sini energi si twin flames tadi atau api kembar tadi semakin kuat ketika justru saling tersembunyi kamu sama dia, ya, saling hideaway, saling tersembunyi, masih saling berjauhan kayak gitu ya. Ketika menarik diri dari kamu, justru energi itu semakin tidak bisa dia lari dari energi itu. Dia berusaha kabur atau dari energi twin flame itu. Kamu berdealing dengan seseorang yang masih punya sisi kekanak-kanakan di dalam dirinya dia. Ya, kita semua punya sisi kekanak-kanakan, tapi sisi kanak-kanak bukan kekanak-kanakan. Ya, childish bukan inner child, ya. Jadi dia punya sisi yang mungkin playful kayak gitu ya. Secara usia juga mungkin masih lebih kecil daripada kamu. Dan saat ini ada energi crushed, ya. Dia seperti energinya hancur lebur karena di sini ada energi kesedihan, energi kesepian kayak gitu ya. Dan ada energi divine maskulin yang kuat. Jadi di sini kayak ada energi dia itu terdorong memang harus bisa tegas, harus bisa jelas kayak gitu ya. Walaupun di sini dia banyak denial ya, dengan perasaan dia yang sebenarnya hancur, berantakan sendirian tanpa kamu. Jadi di saat tidak berkomunikasi sama kamu, dia menarik diri dari kamu, dia berusaha denial. Dan salah satunya dia narik diri dari kamu karena dia berusaha menghindari masalah yang ada. Ya, not facing the truth. Jadi karena menghindari masalah, ngindar dari kamu dan berusaha untuk hamster wheel, surviving, berusaha untuk bertahan hidup dengan fokus ke finansial juga. Ini sangat mungkin orang ini juga secara finansial juga tidak baik-baik saja. Ya, jadi dia tuh banyak menghindari masalah dalam kerjaan, menghindari masalah keuangannya dia, gitu ya. Karena dia merasa masa depan itu projected. Masa depan itu kan butuh yang namanya keuangan, butuh yang namanya mampu dan siap. Dan kalau saudara lihat di sini ada energi ketakutan. Sebenarnya ada energi ketakutan bahwa memang sebenarnya orang ini tuh belum siap menghadapi masa depan. Itu yang aku tangkap di sini ya. Ketidaksiapan ini dalam banyak hal. Jadi dia ngerasa bahwa kayak masih sangat khawatir soal masa depan. Karena mungkin di sana dia belum punya yang tadi saudara bilang, keuangan yang cukup. Dia juga takut di masa depan dia masih belum siap. Dia kayak masih takut menghadapi masa depan gitu loh. Ya, kayak belum siap gitu loh sebenarnya. Kalau aku lihat di sini belum siap ya sama masa depan, karena masa depan itu kan saja sudah tidak pasti. Apalagi kalau kita tidak punya persiapan, itu semakin penuh dengan energi yang bikin dia nggak nyaman. Dan dengan banyak pergesekan sama kamu, makinlah dia ngindar ya. Makanya ada energi krik ya. Akhirnya dia memilih untuk diam dan tidak melakukan tindakan apapun. Karena memang yang tadi saya bilang, banyak lari, nggak siap secara mentalitas. Karena mungkin dia menyadari bahwa sebenarnya mungkin memang sebaiknya dia itu masih dalam posisi single. Ya, posisi single, tidak punya keterikatan dengan siapa-siapa gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi yang saudara bilang, dia mungkin belum siap terhadap komitmen, dia mungkin belum bisa available untuk kamu, tidak bisa selalu ada untuk kamu ya, dalam artian mungkin memberikan dukungan moral, memberikan dukungan non moral gitu ya. Dan keadaan keuangan dia yang bermasalah tadi membuat dia tidak bisa mengambil banyak tindakan menurut dia. Nggak bisa aku banyak langkah soal masa depan tuh ya, mungkin ngomongin kejelasan hubungan itu belum bisa diambil karena ini nyambung satu dengan yang lain gitu ya. Masa depan aku belum jelas, akunya tidak berani menghadapi masa depan ketidakpastian, situasi keuangan aku juga nggak bagus, nyambung tuh semuanya. Jadi yang namanya kamu kan adalah bagian dari masa depannya dia kalau dia mau serius sama kamu. Yang dia rasakan saat tak berkomunikasi sama kamu, yang dia rasakan saat tak berkomunikasi dengan kamu. It is dark without you. Sebenarnya tanpa kamu dia merasakan energi kegelapan. Jadi sangat mungkin kamu menjadi jalan terang untuk dia, banyak membimbing dia, banyak mencerahkan dia. I wish I could be fully honest with you. Aku berharap aku bisa sepenuhnya jujur sama kamu. Jadi orang ini mungkin sekali banyak tidak jujur sama kamu, ada yang dia tutupi, kebohongan, termasuk bahwa dia mungkin tidak jujur sama kamu kalau dia belum siap yang namanya masa depan, bahwa ini memang harus diakui terlalu banyak
intervensi dari pihak luar, karena mungkin banget ketegasan dia juga belum ada. I can express myself. Orang ini tuh seperti mengalami susah untuk mengekspresikan dirinya dia sendiri, ya. Kayak orang yang bingung mengekspresikan dirinya. Mungkin dia tidak pandai berkata-kata atau berperilaku. I wish I could be a different person. Aku berharap aku bisa menjadi seseorang yang berbeda. Karena sekarang dia merasa ya jadi orang yang mungkin belum layak atau belum mampu. I want to be different tuh. Aku berharap aku bisa jadi seseorang yang berbeda. Will this ever change? Apakah mungkin bisa berubah ya keadaan aku dan situasi aku? No one understands me but you. Karena memang tidak ada yang bisa memahami aku dan mengerti aku selain kamu. They have hurt me. Orang ini juga mungkin pernah punya trauma, ya, disakiti oleh orang luar, oleh mantan, sehingga semakin mungkin tidak punya perasaan kepercayaan diri sama dirinya. If I could go back in time, I would handle us differently. Seandainya aku bisa ulang waktu, aku mungkin akan bisa menghandle atau menangani situasi ini dengan cara yang berbeda, mungkin bisa lebih baik. Mungkin jangan terlalu banyak janji-janji. Mungkin jangan terlalu banyak tidak realistis. Mungkin lain. I can make you happy. Tuh, orang ini merasa aku tuh tidak bisa loh bikin kamu bahagia. Ya, dengan perilaku aku, dengan perkataan aku, dengan apa yang aku ambil, apa yang aku pilih. I am stuck in vision of us together. Aku masih punya vision atau gambaran soal kita di masa depan sama-sama. Is it over? Apakah ini sudah berakhir? Lagi putus asanya besar. I don't understand. Banyak hal yang aku belum mengerti dan memahami. Ya. You are too nice. I don't deserve your kindness. Kamu tuh terlalu baik. Ya, jadi aku tidak layak mendapatkan kebaikan kamu. Walaupun di satu sisi I am afraid to lose you. Ya, orang ini ngerasa dia sebenarnya takut kehilangan kamu, ya, tapi dia punya vision soal masa depan soal kamu, tapi di satu sisi lain dia menyadari bahwa dia belum layak atau belum mampu memberikan kebahagiaan yang kamu butuhkan atau kebahagiaan yang kamu layak untuk dapatkan. Jadi makanya orang ini banyak memilih untuk diam. Gitu loh ya. Jadi makanya dia memilih untuk drastis, langsung cut off kamu, ya, karena memang belum benar-benar belum tahu apa yang harus dilakuin. Writing, journal, dia sedang berusaha untuk merencanakan hidupnya, perbaikin keadaan dia. Karena ada beberapa yang menyadari bahwa satu, ada yang sedang mengalami masalah hukum mungkin di kerjaannya juga, atau dia itu masih berpikir ulang kalau hubungan kalian harus sah secara hukum atau pernikahan, ya. Tuh. Dia merasa pikirannya dia itu benar-benar mumet, penuh dengan situasi yang nggak jelas, ya. Gitu ya. Dalam situasi putus asa, makanya dia menarik diri dari kamu. Kita langsung shortcutnya. Apakah mungkin ada masa depan dalam hubungan kalian? Tarik nafas, hembus nafas, terima bacaan apa adanya. Ada energi crossroads. 3 bouquet. Teman-teman, kalau aku lihat di sini agak sulit ya. Kenapa? Karena ini adalah ngomongin soal energi ketidakjelasan, energi kebimbangan, energi bermasalah. Ya, kamu memang punya banyak karmic relationship dengan dia, banyak membawa pembelajaran, kalian mungkin terkoneksi secara past life gitu ya. Tapi gitu ya, kalau yang sholat di sini, kalau kamu mau berdiri dengan orang ini, kamu akan terus berada dalam ketidakjelasan, teman-teman. Ya. Jadi memang sorry banget ya, ini kemungkinan besar hubungan ini memang mungkin harus berakhir, Kofin ya. Kenapa? Kalau enggak kamu akan merasa terus-menerus diajak muter-muter yang nggak jelas. Jadi masih banyak hal-hal yang nampaknya orang ini mungkin harus berproses dulu secara jiwa. Proses ini mungkin masih jadi sesuatu yang panjang. Tapi kalau sholat di sini, berakhirnya hubungan ini cukup besar potensinya. Karena ada energinya Kofin under the deck-nya ya. Gitu loh. Kenapa? Karena terlalu bingung gitu loh. Tuh. Kalau kamu terus memaksakan untuk terus mau harus ada orang ini dalam hidup kamu, ya, konsekuensinya adalah akan ada situasi dramatis, chaos, gitu ya. Jadi yang ada hidup itu pusing, uring-uringan, dramatis, banyak kepusingan ya. Oke.
Walaupun memang susah untuk melepaskan karena terus seperti terpanggil-panggil kembali, ya, returning, seperti selalu ada memori yang memanggil kembali. Tapi itu konsekuensinya. Kamu apakah mau terus berada dalam situasi yang drastis, ya, gitu loh. Kenapa? Karena setiap kali ada apa-apa, orang ini kayak bolak-balik terus. Intinya, orang ini tuh ada potensi bolak-balik dalam hidup kamu. Nanti balik, nanti pergi, nanti balik ke kamu, nanti pergi, nanti balik ke kamu, nanti pergi. Dan itu kan bikin apa kamu gak hancur-hancuran diulang-ulang kayak gitu terus? Apa nggak nanti situasinya jadi dramatis? Ya, itu yang bisa Sora kasih masukan. Jadi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Teman-teman, apalagi kalau ini ada situasi orang ketiga ya. Jadi itu udah jelas ya, sangat susah untuk lepas. Jadi itu yang bisa kamu pertimbangkan. Dan mungkin saatnya untuk bersih-bersih. Ada beberapa case yang memang kalian harus ada pemberesan di sini. Untuk pembacaan hari ini, nampaknya mungkin kamu harus ada pemberesan. Artinya apa? Ya mungkin kamu memang harus melepaskan orang ini, suka atau tidak suka. Kecuali memang kamu itu tadi bersedia untuk menerima orang ini keluar masuk di dalam hidup kamu, ya. Sora itu orang yang sangat fair gitu loh. Tapi jangan nanti di kemudian hari kamu marah-marah, kamu nggak terima, kamu ngomel-ngomel, ngerasa dipermainkan, ngerasa disakitin hati, lalala, nggak terima. Ya aku udah bantu untuk ngungkapin gitu ya. Jadi aku tuh orang yang sangat fair. Setiap orang itu harus mau menerima konsekuensi atas pilihannya dia gitu loh ya. Aku Kak Sora, aku nggak bisa lepas dari dia, tapi aku maunya gini. Nggak bisa aku maunya. Kadang-kadang apa yang kita mau tuh belum tentu apa yang kita dapetin gitu ya. Jadi intinya kalau kamu mau tetap sama dia, kamu bisa nggak terima dia dalam situasi ketidakjelasan itu. Jadi memang itu gitu loh. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang suka nggak suka ya harus kayak gitu. Terima atau enggak, titik, nggak pakai tapi gitu. Ya, jadi mungkin boleh kamu renungin dulu. Oke, aku cuma berusaha tegas sama pembacaan aku. Untuk teman-teman yang kepingin untuk mungkin biar intuisinya jalan, semakin yakin dengan keputusannya, silahkan dibeli gelang ametis kupu-kupu ini. Saat ini stoknya sekitar mungkin tinggal 20-an ya teman-teman ya, pada saat video ini dibuat. Jadi silahkan dibeli segera, kan tinggal sisa 20-an, 20 biji kayaknya ya, 20 pieces ya. Kalau aku masih promosi masih ada, berarti pada saat video aku buat, kadang-kadang aku buat lebih awal ya. Membantu meredakan energi sakit secara fisik ataupun secara mental, terhubung dengan cakra ajna. Terus habis itu membantu juga untuk kalian yang kepingin manifestasi positif. Mungkin kalian juga pingin manifestasi positif, menghilangkan energi rasa sakit tadi. Kalian juga mungkin mau menarik energi cinta kasih dalam hidup kalian, memberi dan menerima cinta kasih. Dan ametis salah satu batu spiritual yang terbaik ya. Ini juga sangat bagus untuk perjalanan jiwa dan transformasi. Oke. Harga 265.000 di Instagram @sora_tarot, atau di Tokopedia harga 285.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Dibeli selagi masih ada, karena kalau nanti saat barang ini habis aku tidak bisa menerima PO satuan, hanya nggak bisa terima 1 atau 2 buah aja ya. Silahkan dibeli selagi masih ada, nyesel nanti kalau udah habis. Teman-teman cowok, kamu bisa kasih ini hadiah untuk orang yang kamu sayang, atau kamu bisa kantongin kalau kamu nggak mau dipakai. Tapi ini premium banget produknya, dan ini bisa di adjustable ya. Banyak banget yang udah beli, boleh tanya testimoninya, barangnya seperti apa, dia lebih cantik aslinya daripada di foto. Oke? Dan teman-teman yang kepingin untuk baca bazi, silahkan yang mau tahu jalan hidup sendiri dengan lebih detail. Dan juga teman-teman yang kepingin mungkin untuk disembuhkan, guru aku bulan depan datang ke Jakarta. Untuk teman-teman di sekitarnya, bisa perawatan atau bisa belajar untuk menyembuhkan diri sendiri, tergantung kamu mau yang mana. Oke? Ada Pisces, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Taurus, dan Aries. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan sekarang silahkan kita cek alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin baca tarot, kepingin dibuatin video seperti di channel YouTube ini, boleh loh. Buat yang senang nontonnya diulang-ulang, Kak aku biar jelas, biar bisa lihat kartunya, boleh banget. Atau kamu pengen ketemu sama Sora langsung, boleh. Atau gimana kalau belajar aja. Nah, kalau belajar, mungkin teman-teman bisa membantu diri sendiri atau orang lain, menambah skill baru. Oke? JRGY, LVNI, KJPS, RDAO.
1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi Sora tunggu dan belanjanya. Sampai ketemu lagi Sahara aku. Bye-bye.